Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Komunikasi Digital Perpajakan dan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Studi Fenomenologi pada KPP Pratama Padang Sidimpuan. Penelitian ini berangkat dari sebuah pertanyaan. Di era digital, apakah komunikasi perpajakan yang ramai di media sosial benar-benar membuat masyarakat semakin patuh? Menariknya, penelitian ini justru menemukan bahwa jawabannya tidak sesederhana jumlah likes, view, atau komentar. Ada proses komunikasi lain yang ternyata jauh lebih dekat dengan tindakan nyata wajib pajak. Saat ini, DJP sudah memanfaatkan berbagai platform digital untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Namun, penelitian ini dilakukan pada konteks yang cukup berbeda, yaitu KPP Pratama Padang Sidimpuan yang memiliki wilayah kerja luas dan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur internet. Di sisi lain, KPP Pratama Padang Sidimpuan justru mampu merealisasikan penerimaan pajak sebesar 100,10% dari target pada tahun 2024. Disinilah muncul fenomena yang menarik. Bagaimana mungkin komunikasi perpajakan tetap dapat menghasilkan kepatuhan yang tinggi ketika infrastrukturnya belum sepenuhnya ideal? Karena itu, penelitian ini tidak hanya bertanya apakah komunikasi digital efektif, tetapi lebih jauh lagi ingin memahami bagaimana sebenarnya wajib pajak mengalami dan merespon komunikasi digital dari otoritas pajak. Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi dasar penelitian saya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan memahami pengalaman wajib pajak secara lebih mendalam ketika menerima dan merespon pesan digital dari otoritas pajak. Karena yang ingin digali adalah pengalaman dan makna yang dirasakan oleh wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi empiris. Lokasi penelitian berada di KPP Pratama Padang Sidimpuan, dan data yang diperoleh itu melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Jadi, penelitian ini tidak hanya melihat angka, tetapi juga mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku wajib pajak ketika mereka menerima pesan perpajakan. Dengan pendekatan ini, kita kemudian bisa melihat komunikasi bukan hanya sebagai proses mengirim informasi, tetapi sebagai proses membangun pemahaman dan mendorong tindakan. Penelitian ini menggunakan beberapa perspektif untuk memahami fenomena tersebut. Pertama, konsep kepatuhan sukarela. Intinya, seseorang patuh bukan hanya karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran, faktor psikologis, dan lingkungan sosial. Kedua, teori media baru yang melihat media digital bukan sekedar tempat menyebarkan informasi, tetapi juga ruang untuk membangun interaksi dan partisipasi. Kemudian ketiga, teori atribusi yang membantu menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran diri maupun faktor eksternal seperti dorongan dan intervensi dari otoritas pajak. Ketiga perspektif ini menjadi penting karena penelitian tidak hanya melihat media apa yang digunakan, tetapi juga mencoba memahami mengapa pesan tertentu akhirnya mampu mendorong perilaku patuh. Nah, pada bagian ini kita masuk ke temuan utama penelitian. Temuan pertama menunjukkan bahwa Instagram tetap memiliki peran penting, tetapi perannya bukan sebagai alat utama untuk menghasilkan kepatuhan secara langsung. Instagram lebih berfungsi sebagai pintu gerbang kesadaran. Masyarakat melihat informasi misalnya mengenai layanan perpajakan atau kegiatan pojok pajak, kemudian informasi tersebut diproses secara kognitif meskipun mereka tidak selalu memberikan like atau komentar. Temuan kedua justru lebih menarik. Ketika tujuan komunikasinya adalah mendorong tindakan seperti melaporkan SPT tahunan,
WhatsApp Blast ternyata lebih efektif. Mengapa? Karena pesannya lebih langsung, terarah, dan berfungsi seperti pengingat personal. Jadi kalau saya sederhanakan, Instagram membantu masyarakat tahu, sedangkan WhatsApp membantu masyarakat bertindak. Ini menunjukkan bahwa setiap platform sebenarnya mempunyai fungsi yang berbeda, bukan saling menggantikan, tapi saling melengkapi. Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa komunikasi DJP ternyata tidak berjalan sendirian. KPP Pratama Padang Sidimpuan juga memanfaatkan institusi mitra, seperti pemerintah daerah dan perusahaan untuk meneruskan pesan kepada masyarakat atau pegawai. Inilah yang disebut sebagai komunikasi dua tahap. Pesan yang berasal dari otoritas kemudian diteruskan melalui pihak yang sudah lebih dekat dan dipercaya oleh wajib pajak. Selain itu, ada satu hal yang sangat penting, yaitu privacy. Wajib pajak ternyata cenderung membedakan ruang publik dan ruang privat. Mereka mungkin bersedia menerima informasi di media sosial, tetapi ketika menyangkut masalah administrasi atau data keuangan pribadi, mereka lebih nyaman berkonsultasi melalui WhatsApp. Artinya, pilihan media bukan hanya soal kemudahan teknologi, ada faktor rasa aman dan kepercayaan di dalamnya. Dan ketika petugas merespon dengan cepat, personal, dan solutif, resistensi wajib pajak terhadap birokrasi juga menjadi lebih rendah. Dari seluruh temuan tadi, penelitian ini kemudian menemukan bahwa komunikasi digital perpajakan sebenarnya membentuk ekosistem hibrida. Tidak ada satu platform yang mampu bekerja sendiri. Media sosial publik berfungsi untuk membangun kesadaran, institusi mitra berfungsi sebagai jembatan antara otoritas dan masyarakat. Kemudian, WhatsApp sebagai ruang privat berfungsi untuk mengeksekusi kepatuhan sekaligus membangun kepercayaan. Jadi, keberhasilan komunikasi bukan terletak pada pertanyaan platform mana yang paling bagus. Tetapi pertanyaannya adalah platform apa digunakan untuk tujuan apa dan pada tahap komunikasi yang mana. Inilah salah satu kontribusi penting dari penelitian ini. Temuan tersebut memiliki implikasi yang cukup penting. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya engagement di media sosial tidak selalu berarti komunikasi berhasil. Sebuah konten bisa saja mendapatkan banyak likes dan views, tetapi belum tentu membuat wajib pajak melakukan kewajibannya, bukan? Karena itu, dari sisi praktis, evaluasi komunikasi perpajakan sebaiknya tidak berhenti pada metrik algoritma. Ukuran keberhasilan perlu diarahkan pada tindakan nyata. Berapa banyak SPT yang dilaporkan, berapa konsultasi yang berhasil diselesaikan, dan berapa masalah wajib pajak yang dapat ditangani. Dengan kata lain, investasi tidak hanya perlu diberikan pada produksi konten, tetapi juga pada komunikasi privat yang responsif serta kapasitas aparatur yang mampu memberikan solusi. Jika seluruh penelitian ini saya rangkum dalam 4 poin, pertama, komunikasi digital perpajakan berjalan dalam ekosistem hibrida, yaitu ruang publik dan privat yang saling melengkapi. Kedua, terdapat pembagian peran antar platform. Media sosial membangun kesadaran awal, sedangkan komunikasi privat yang terarah lebih dekat dengan tindakan kepatuhan. Ketiga, privasi dan kepercayaan menjadi faktor penting. Wajib pajak membutuhkan ruang yang aman ketika membicarakan persoalan perpajakan yang bersifat pribadi. Dan keempat, kolaborasi dengan institusi mitra membantu menjangkau masyarakat dengan kondisi literasi digital yang beragam. Jadi, komunikasi yang efektif bukan selalu komunikasi yang paling ramai, tetapi komunikasi yang mampu membawa masyarakat dari tahu, memahami, percaya, kemudian bertindak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar komunikasi perpajakan tidak hanya berorientasi pada like, view, atau jumlah follower. DJP perlu memperkuat komunikasi privat yang responsif, meningkatkan kapasitas aparatur, serta menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dan empatik.
Untuk penelitian selanjutnya, mekanisme pembentukan kepercayaan antara wajib pajak dan fiskus juga menarik untuk dikaji lebih dalam, termasuk dengan membandingkan wilayah yang memiliki kondisi infrastruktur berbeda. Dan akhirnya, ada satu pesan utama yang ingin saya katakan. Kepatuhan sukarela pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan, bukan sekedar ketakutan terhadap sanksi. Sebagai penutup, penelitian ini mengajak kita melihat komunikasi digital dengan perspektif yang sedikit berbeda. Jangan hanya bertanya, berapa banyak orang yang melihat pesan kita, tetapi tanyakan juga, apakah pesan tersebut membuat orang memahami, percaya, dan akhirnya melakukan sesuatu? Karena pada akhirnya, keberhasilan komunikasi bukan sekedar tentang engagement yang tinggi, tetapi tentang perubahan perilaku yang nyata. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa, selamat sore.